Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Romaika Sapitri dengan NIM 1911125 dari kelas 4B reguler pagi, mata kuliah Ekologi Administrasi Negara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan ekologis, ekologi administrasi negara. Ekologi administrasi negara. Dalam menganalisa ekologi administrasi negara Indonesia digunakan perincian faktor-faktor ekologi meliputi faktor ekologis yang beraspek alamiah dan faktor ekologis yang beraspek kemasyarakatan meliputi ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, militer, dan hankam. Faktor-faktor ekologis yang beraspek alamiah yaitu lokasi dan posisi geografis. Posisi geografis suatu negara menunjukkan ketentuan tentang posisi suatu negara dalam rangka ruang, tempat, dan waktu sehingga menjadi jelas batas-batas wilayah negara pada saat tertentu. Pengaruh lokasi dan posisi geografi terhadap administrasi negara. Bentuk wujudnya ke dalam geografis Indonesia merupakan kepulauan dengan perbandingan luas wilayah dataran dan luas wilayah lautan sekitar 1/3 jelas memerlukan suatu administrasi negara. Letak astronomis Indonesia, iklim tropis yang panas dan lembab menyebabkan tumbuhan-tumbuhan subur sehingga dijumpai hutan-hutan yang cukup lebat. Untuk itu, semua ini diperlukan satu unit administrasi negara dan tergabung dalam Direktorat Jenderal Kehutanan dalam lingkungan Departemen Pertanian. Di samping itu, iklim tropis juga sering menimbulkan kesulitan hubungan besarnya curah hujan, ditambah sebagian hutan telah dibabas dalam rangka budidaya manusia, sungai-sungai meluap dan banjir menimpa sebagian penduduk. Posisi silang negara Indonesia terletak antara dua samudera dan dua benua. Pada posisi silang demikian ini menjadikan Indonesia sebagai incaran ideologi, politik, ekonomis, sosial budaya, dan militer. Pengaruh administrasi negara terhadap geografi Indonesia. Pengaruh administrasi negara terhadap geografi, terutama lokasi dan posisinya hampir tidak ada karena sifatnya alamiah. Tetapi pengaruh pada segi lain dapat ditelusuri melalui perubahan cara pandang atau wawasan bangsa Indonesia mengenai geografinya. Faktor-faktor ekologi yang beraspek alamiah yang kedua yaitu keadaan dan kekayaan alam. Kekayaan dan keadaan alam, negara Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang cukup besar. Sumber-sumber kekayaan alam beraneka ragam. Kekayaan alam ini dapat berupa tanah yang subur, lautan yang kaya akan ikan, dan kehidupan laut lainnya, bahan-bahan tambang, dan sebagainya. Pengaruh keadaan dan kekayaan alam terhadap administrasi negara. Pengaruh keadaan dan kekayaan alam ini terhadap administrasi negara tampak pada usaha-usaha untuk memanfaatkan sumber-sumber alam bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Tanah yang subur perlu dibudidayakan baik untuk bercocok tanam dan masih banyak lagi. Negara-negara sedang berkembang pada umumnya belum mampu mengendali sumber-sumber kekayaan alam secara maksimal. Pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kekayaan alam. Pengaruh administrasi negara terhadap kekayaan dan keadaan alam sangat terbatas karena kekayaan alam ini merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Pengaruhnya kalau ada terbatas pada berubah sumber-sumber dari potensi menjadi kemampuan real. Contohnya, tanah yang subur merupakan potensi untuk tanaman padi diubah agar benar-benar menghasilkan padi, dan seterusnya. Faktor-faktor ekologi yang beraspek alamiah yang ketiga yaitu keadaan dan kemampuan penduduk. Pengaruh keadaan dan kemampuan penduduk terhadap administrasi negara antara lain
jumlah penduduk, distribusi spasial. Keadaan yang timbang ini tidak dapat dipertahankan karena harus diambil langkah-langkah nyata dan berencana. Komposisi atau umur, penghasilan penduduk, tingkat pendidikan, kesehatan penduduk. Pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kemampuan penduduk, yaitu Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, khususnya di Direktorat Jenderal Transmigrasi dengan jajaran dan bekerja sama dengan unsur-unsur administrasi negara lainnya, misalnya dengan Departemen Dalam Negara dalam suatu badan koordinasi penyelenggaraan transmigrasi atau Bakoptrans, dapat lebih menyeimbangkan penyebaran spasial penduduk. Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, demikian pula program-program pemberantasan buta aksara yang dilancarkan oleh jajaran departemen tersebut yang ditunjang oleh administrasi negara dapat mencegah buta huruf. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.